Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan apa kabarnya? Bang Cek Bice menonton Studio Pal TV di mana be berado. Hari ini tentunya hari Jumat tanggal 12 November tahun 2021. Kita balik lagi dengan aku Bang Cek Fikri dan aku Cek Sally. Tentunya dalam program Jaksa Menyapa. Jadi kalau minggu kemarin ini pemirsa kita sudah banyak ngejuk ke informasi. Dan mungkin pemirsa masih ingat kalau minggu kemarin kita sudah membahas tentang tumpas korupsi di Bumi Sriwijaya bersama dengan asisten bidang pidana khusus kemarin Bapak Victor Antonius. Nah kali ini kita bakal hadir lagi pemirsa selama sejam ke depan untuk ngejuk wawasan seputar Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan. Benar sekali Cek Fikri. Dan hari ini kita bertema tentang akselerasi bidang pidana umum di Kejati Sumatera Selatan, di mana memang bidang ini membahas tentang kasus-kasus seperti narkoba, kejahatan dan sebagainya. Dan juga kita kedatangan narasumber kita, asisten bidang pidana umum Bapak Sutikno SHMH. Selamat siang. Sehat Pak Sutikno? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi ini Pak, minggu kemarin sudah banyak masyarakat yang sangat antusias ini Pak dengan tema-tema yang sudah dibahas kemarin sama Pak Aspidsus juga. Banyak kawan-kawan juga yang bertanya ini Pak dari WhatsApp juga sudah kita bacakan dan langsung dijawab. Dan mungkin izin nanti Bapak kita bakal menjawab juga Pak beberapa pertanyaan dari masyarakat Kota Palembang dan juga Sumatera Selatan yang tentunya ini antusias pengen tahu tentang apa sih kinerja dan juga tugas-tugas dari pidana umum ini dewe. Tapi Pak sebelum itu kalau ngomong soal umum ini kan Pak artinya menyeluruh. Nah ngomong-ngomong tentang ruang lingkup lah dari kerja tim bidang pidana umum ini seperti apa ini Pak? Oke, terima kasih. Ruang lingkup dari, saya lepas dulu Master ya. Ruang lingkup dari penanganan perkara bidang tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan ini adalah semua penanganan perkara tindak pidana kecuali satu korupsi, TPPU yang bersumber dari korupsi, pajak, bea cukai. Selain dari itu semuanya ada ditangani oleh bidang tindak pidana umum. Nah, tentunya bukan cuma bidang tindak pidana umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, tapi bidang tindak pidana umum pada kejaksaan se-Indonesia. Kita akan dibatasi di wilayah masing-masing. Kalau Aspidum, asisten pidana umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, berarti lingkup wilayahnya, wilayah hukumnya ada di seluruh wilayah Sumatera Selatan. Pengendaliannya, kegiatannya baik administrasi maupun teknis yang ada di kabupaten, ada kejari-kejari itu ada di Kejaksaan Tinggi, yaitu oleh asisten tindak pidana umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Gitu. Oke, itu tadi saya sudah tahu kita sama-sama ruang lingkup bahwa ruang lingkup itu 17 kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan ini tentunya. Nah Bapak bahas tentang ruang lingkup, kita lanjut ke mengenai proses jalannya berkas Pak. Jadi jalan berkas kasus pidana umum itu dari awal sampai ke persidangan itu seperti apa? Perkara tindak pidana umum itu penyidikannya dilakukan oleh penyidik kepolisian dan penyidik PPNS. Penyidik PPNS itu bisa PNS Kehutanan, Balai POM, dan PPNS lainnya. Nah, prosesnya itu diawali dari penyidik mengirimkan SPDP, itu surat pemberitahuan penyidikan pada kejaksaan. Setelah penyidik menerbitkan surat perintah penyidikan. Nah, dari SPDP yang dikirim itu, kemudian kami menerbitkan yang namanya jaksa untuk mengikuti perkembangan penyidikan, yang kodenya biasa masyarakat sering tahu namanya P16. Nah, mulai dari kegiatan itu jaksa mengikuti perkembangan penyidikan, polisi melakukan penyidikan, hasil penyidikan polisi diberkaskan, berkas dikirim ke kejaksaan, kemudian oleh jaksa yang ditunjuk di P16 tadi itu, jaksa tersebut melakukan penelitian berkas perkara. Apa yang diteliti? Yang diteliti adalah kelengkapan syarat formil dan material berkas perkara itu sendiri. Apabila syarat formil material belum lengkap atau belum ada yang dipenuhi, artinya pasal yang didakwakan atau pasal yang disangkakan itu unsurnya juga masih belum ada yang terpenuhi, maka jaksa akan menerbitkan yang namanya
pernyataan sikap berkas belum lengkap itu dengan surat dengan kode P18, kemudian dibarengi dengan surat dengan kode P19, itu adalah petunjuk untuk melengkapi berkas perkara. Nah, setelah jaksa melakukan pengiriman P18 P19, kemudian penyidik akan melengkapi berkas perkara itu sesuai dengan petunjuk yang diminta oleh jaksa yang dituangkan di P19. Setelah dilengkapi, kemudian dikirim kembali, diteliti kembali oleh jaksa, ternyata sudah lengkap. Kalau sudah lengkap, kemudian diterbitkan surat dengan kode P21, artinya pernyataan berkas sudah lengkap, minta kepada penyidik supaya tersangka dan barang buktinya dikirim ke kejaksaan. Untuk apa? Untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan. Nah, ini kalau sudah lengkap. Saya kembali dulu kalau seandainya belum lengkap kembali. Maka penyidik harus melengkap, berkas akan dikembalikan ulang. Bukan diberi petunjuk baru, bukan, tetapi petunjuk lama yang belum dilengkapi itu minta dilengkapi. Nah, bagaimana kalau ini terjadi bolak-balik masyarakat, bagaimana, kan begitu kan biasanya. Maka ada fasilitas yang kita siapkan, namanya fasilitas koordinasi. Jadi sebelum berkas dikirim itu sudah terjadi komunikasi, diskusi antara penyidik dan jaksanya. Kira-kira kayak apa sih yang dikehendaki? Melalui apa komunikasinya? Ya, komunikasinya melalui komunikasi ini bisa secara virtual, itu ada kita siapkan juga, secara manual juga bisa terjadi, tapi biasanya pelaksanaan komunikasi itu dilakukan pada sebuah ruang konsultasi yang sudah kita siapkan. Kalau di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, ruang konsultasinya ada di PTSP. Itu kita kalau masuk ke sana ada satu ruangan kecil, ada cukup untuk 3 orang, 4 orang. Ya, disitulah terjadinya konsultasi. Diskusi bisa seperti itu. Nah, kembali bagaimana kalau berkas sudah dinyatakan lengkap P21, penyidik sudah mengirimkan tersangka dan barang bukti, maka jaksa mempersiapkan pelimpahan. Mempersiapkan pelimpahan ke pengadilan, kemudian setelah syaratnya semuanya tercukupi, dilimpahkan ke pengadilan, kemudian hakim menerbitkan penetapan sidang. Penetapan hari sidang maksudnya. Setelah hari sidang ditetapkan, kemudian dilaksanakanlah sidang sesuai dengan tanggal dalam penetapan hakim tersebut. Nah, kemudian sidang berjalan, diawali dengan pembacaan dakwaan. Kalau ada eksepsi, kalau nggak ada langsung pemeriksaan saksi, sampai ke pemeriksaan tersangka, sampai ke tuntutan, nanti sampai ke putusan. Berarti emang sidangnya tidak dilakukan sekali ya Pak ya? Berkali-kali? Sidang mungkin bisa sekali, bisa 2 kali, bisa 3 kali. Tapi rata-rata sidang 2-3 kali selesai, apalagi di masa pandemi COVID ini kan kita juga melakukan persidangan dengan online sebenarnya. Ini lebih memudahkan semuanya. Nah, terus kemudian setelah selesai proses persidangan, kita tuntut ada putusan dari pengadilan. Bagaimana terhadap putusan tersebut? Kan begitu kan? Putusan kalau diterima, ya langsung dieksekusi. Tapi kalau ditolak, ada upaya hukum. Artinya bisa dari jaksa maupun dari terdakwa melakukan upaya hukum. Dan bagaimana kalau perkara sudah inkrah? Kalau perkara sudah inkrah tentunya akan dilaksanakan putusan pengadilan tersebut untuk dieksekusi baik terhadap pelaku tindak pidana maupun keberadaan barang buktinya. Itu cerita singkat dari awal sampai akhir penanganan perkara. Berarti memang panjang ya pikirnya. Memang panjang dan juga karena prosesnya yang banyak ini Pak, ini bisa dimaksud berarti di dalam pidana umum ini ada bagian-bagian khususnya lagi nih Pak? Ya. Ada bagian-bagian apa saja itu Pak? Jadi kalau di pidana umum ini ada yang namanya bagian orang dan harta benda. Ini ada di eselon 4 ya. Ada kasih orang dan harta benda sering disingkat dengan OHARDA, ada kasih narkotika, ada kasih Kamnek, Tibum, dan TPUL, itu keamanan negara, ketertiban umum dan tindak pidana umum lainnya. Dan ada satu lagi seksi terorisme, perkara teroris, ada juga di Bidum. Di Bidum. Ya, jadi ada 4 bagian.
Cuman untuk Sumatera Selatan sampai hari ini teroris masih kosong ya. Iya. Tapi kalau 3 ini pekerjaan padat. Teror di WA yang banyak sekarang ini Pak. Iya, inilah Menurut- banyak sebarkan, hoax. sebarkan pesan ini, kalau tidak akan mendapat kesialan. Nah, banyak yang kayak gitu Pak, masih Pak. Bahas-bahas masalah bagian Pak, untuk tugasnya masing-masing itu seperti apa? Tugas ya. Tugasnya. Jadi kalau kami di Kejaksaan Tinggi dengan para kasih kami, kasih ini sebenarnya kan pengendali administrasi. Pelaksana teknis kegiatan itu ada di jaksa penuntut umumnya. Jadi mengendalikan administrasi supaya proses pekerjaan itu berjalan dengan tepat, cepat, sehingga nanti pelaksanaan pekerjaan itu bisa dengan murah dan biaya ringan, cepat dan biaya ringan, bisa seperti itu. Kalau saya sendiri ya mengendalikan semua proses kegiatan baik teknis maupun administrasi, mulai dari tingkat pra penuntutan sampai eksekusi perkara tersebut. Gitu. Oh gitu. Baik, jadi memang banyak bidang-bidang karena tentunya kan ini harus ditangani oleh orang yang ahli dan pas. Benar ya Pak? Sebelumnya? Benar. Benar. Dan juga ini Pak, berbicara soal berkas ini Pak, ada berapa banyak ini Pak berkas yang masuk ke pidana umum Kejati dari awal tahun sampai ke akhir tahun ini Pak? Nah, jadi begini. Nah, sebelumnya kita sampaikan dulu kalau di Kejati ini berkas yang kami terima kan sumbernya dari Polda, dari PPNS. Kalau dari Polres, Polresta itu nanti masuknya ke Kejaksaan Negeri Palembang, sama-sama di sini. Kalau yang kami terima sendiri dari penyidik itu rata-rata dalam 1 bulan antara 35 sampai 45-an lah. Dalam 1 bulan. Sekali-kali pernah 50, tapi seringnya di takaran 40-45. Kebanyakan kasus apa itu Pak Spido? Nah ini bolak-balik sampai kapanpun rasanya sekarang ini lebih didominasi perkara narkotika. Narkotika. Dari ini Pak, untuk segi sosialisasi pemberantasan narkotika sendiri di Palembang tuh menurut saya sih sudah ini ya. Tapi kalau dari pandangan jaksa sendiri seperti apa sosialisasinya sampai bisa ada penyebab kasus narkotika tuh paling tinggi di Sumatera Selatan? Jadi gini, saya mungkin kasih gambaran umum ke yang khusus ya, umum dulu. Narkotika ini kalau di Sumatera Selatan ini sudah sangat merisaukan sebenarnya. Kenapa? Karena Sumatera Selatan ini bisa dikatakan pintu kedua masuknya barang-barang narkotika dari luar negeri. Ini sumbernya mungkin pintu pertamanya bisa Sumatera Utara, bisa seperti itu, tetapi dengan kondisi seperti itu memang kita seharusnya waspada semuanya. Apa yang sudah kita lakukan terhadap pemberantasan peredaran gelap narkotika? Ini terkait masalah mereka yang melakukan pelanggaran terhadap pasal 112, 114, artinya dia menyimpan yang mengedarkan. Ini sudah cukup tinggi hukuman yang kita berikan. Tetapi terhadap mereka yang masuk kategori terhadap korban penyalahguna, ini memang seharusnya mereka ini masuk ke dalam rehabilitasi, karena mereka ini apapun bentuknya itulah menjadi korban sebenarnya. Itu satu titik ya. Di titik lain memang sosialisasi harus dilakukan terus-menerus, dan dalam pelaksanaannya tidak bisa diserahkan semua kepada aparatur penegak hukum. Masyarakat bersama pemerintah memang harus terlibat supaya generasi bangsa ini tidak semakin terjerumus pada obat-obatan seperti itu. Pada intinya memang masyarakatnya harus sadar diri dulu Pak ya. Betul. Kesadaran dari masyarakatnya sendiri untuk bertindak yang lebih baik mungkin ya, untuk menjauhi hal-hal yang buruk. Dan juga ini Pak Spidum kan banyak kasus yang ditangani oleh bidang pidana umum. Tapi ini apakah para JPU ini diperlukan sertifikasi khusus ini Pak? Misal untuk kasus hutan, kasus perikanan, narkoba, ini ada sertifikasi khusus nggak untuk para JPU ini Pak? Oke, jadi gini, sebenarnya bukan sertifikasi khusus ya, tapi Kejaksaan sendiri telah menyiapkan SDM dengan SDM yang berkualitas dengan cara
melakukan diklat-diklat teknis. Memang kami ada diklat teknis khusus penanganan perkara kehutanan, ada seperti itu. Dan ada juga diklat-diklat teknis yang dilakukan satu atap bareng-bareng, penyidik, jaksa sama hakim, diklat barengan untuk di satu sisi juga lebih efektif, yang kedua juga persamaan persepsi. Setiap tahun itu Pak? itu. Sering? Ada setiap tahun program seperti itu ada. Baik itu program dilakukan oleh kejaksaan maupun oleh pengadilan, oleh kementerian terkait maupun oleh teman-teman dari penyidik kepolisian juga sering melakukan. Baik Bapak, kita izin Bapak ya untuk break dulu Pak, karena pembahasan kita makin seru nih. Saya pikir ya kita juga bakal membahas lagi, masih banyak pertanyaan lainnya akan kami sampaikan kepada Bapak. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Jaksa Menyapa. Mirsa World TV, makasih masih sama kami di acara Jaksa Menyapa. Tadi kita udah banyak membahas tentang ruang lingkup, prosesnya, dan banyak lagi pembahasannya termasuk tentang narkotika yang banyak didapati oleh Kejati Sumsel, kasus narkotika ya Bapak ya, di Sumatera Selatan ini. Oke, dan juga untuk pemirsa yang baru bergabung, ini kita masih bersama dengan Bapak Sutikno SHMH, ini selaku Asisten Bidang Pidana Umum Kejati Sumatera Selatan. Jadi Bapak tadi mengatakan bahwa berkas yang paling mendominasi ini Pak, narkotika. Nah ini ngomong-ngomong Pak, tentang proses penuntutannya ini seperti apa Pak? Apakah untuk hukuman itu sesuai dengan berapa banyak barang buktinya? Misalnya barangnya banyak, hukumannya jadi berat, barangnya sedikit, jadi hukumannya ringan. Nah ini kayak mana ini Pak Asfido? Oke. Jadi proses tuntutan yang diajukan oleh jaksa pada saat persidangan berjalan tentunya didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Satu, diantaranya yang mengakibatkan tuntutan itu menjadi tinggi, bahkan sampai tuntutan mati, itu adalah jumlah barang bukti. Yang kedua adalah keterlibatan dengan jaringan-jaringan internasional peredaran gelap narkotika. Ini yang nantinya bisa berdampak sampai tuntutan maksimal. Artinya tuntutan maksimal di sini ada tuntutan 20 tahun, ada seumur hidup, dan juga ada sampai tuntutan mati. Itu yang kita lakukan, dan sudah tidak sedikit yang kita lakukan seperti itu. Nah, tapi kalau yang terkait dengan tuntutan terhadap barang bukti yang memang jumlahnya sedikit ya, dan pasal yang diterapkan sama, tentunya fakta-fakta juga tetap akan menjadi tolak ukur pada saat penuntutan di persidangan. Ada terikat dengan jaringan-jaringan, meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak barang buktinya, tapi kalau nampak dalam persidangan itu ada alat bukti atau ada keterangan yang memberikan keterangan bahwasanya ini kaitannya dengan jaringan ini, cara mendapatkannya seperti ini, terus kemudian cara menjualnya seperti ini bisa terungkap semua di persidangan. Ini pun juga akan menjadi tinggi tuntutannya. Tetapi yang menjadi tolak ukur paling utama memang jumlah barang bukti. Jumlah barang bukti ya. Tergantung jumlah barang bukti dan juga fakta yang terbuka pada saat persidangan ya. Bahas-bahas masalah masih tentang narkotika ya Bapak ya, kan image di masyarakat tuh bahwa kalau misalkan untuk kasus narkoba ini dapat dijual beli dalam tanda kutip. Nah untuk hukumannya Pak, penjelasan dari Bapak sendiri seperti apa? Untuk hukumannya orang yang menjadikan narkoba itu bisnis. Nah, selama ini seperti tadi yang kita sampaikan ya, artinya jaksa dalam melakukan dalam menyidangkan perkara tindak pidana ini dia harus mengungkap terhadap fakta-fakta yang dia ingin diungkap berdasarkan surat dakwaan yang dia dakwakan. Sepanjang keterkaitan di situ kelihatan jelas, ini akan menjadi sangat tinggi tuntutannya. Menjadi akan sangat tinggi tuntutannya, apalagi didukung dengan jumlah barang bukti yang memang tinggi. Nah, yang dimaksud tadi maksudnya apa? Kalau misalkan dia jual beli aja, Pak. Misalkan banyak image masyarakat kalau misalkan narkoba itu kan dijadikan bisnis jual beli.
Nah, Iya. hukumannya kan Ya. pasti berbeda Pak dengan orang yang jual beli, dengan pengedar, dengan pemakai. Oh begitu. Nah, kita bedakan menjadi 3 ya. Satu, mereka yang menyimpan. 2, mereka yang mengedarkan. Yang ketiga, mereka yang menggunakan. Oh, jadi emang ada 3 Nah, mereka yang menggunakan. Untuk yang mereka yang menggunakan ini kategorinya memang ada 3 juga. Satu, mereka yang menyalahgunakan. 2, mereka yang menjadi korban penyalahguna. Yang ketiga, mereka yang menjadi pecandu. Dari 3 titik ini masuk kategori mereka yang menggunakan. Ini sepanjang barang yang digunakan itu tidak melebihi kapasitas yang ditentukan dalam aturan. Yang kedua, dari urinya juga terbukti positif. Yang seperti ini diharapkan memang larinya supaya dilakukan rehabilitasi. Tapi khusus dari 3 titik tadi kan ada satu yang penyalahguna, khusus korban penyalahguna dan mereka sebagai pecandu, itu wajib kita arahkan ke sana. Undang-undang juga mengatakan demikian. Tetapi khusus yang penyalahguna, ini bisa mungkin kena 2. Apa 2 itu? Satu mungkin direhab, satu juga masuk ke hukuman. Tapi penerapan pasalnya tetap ada di penerapan pasal yang di posisi 127 tadi itu. Artinya masuk kategori pasal pengguna. Nah, bagaimana mereka yang mengedarkan? Bagaimana mereka yang menyimpan? Menyimpan ini kan juga untuk diedarkan. Nah, mereka-mereka inilah yang saya katakan tadi, sepanjang terbukti di persidangan fakta-faktanya terungkap, dia mengedarkan barang-barang itu, dia menyimpan barang-barang itu dalam jumlah tentunya tidak sedikit yang seperti ini, maka fakta yang seperti itu ditambah lagi dengan jumlah barang buktinya, ini akan menjadikan mereka dikenakan pasal-pasal yang ada syarat minimal pasal yang diterapkan. Ada yang minimal kena di undang-undang itu, ada yang minimalnya 4 tahun, ada yang minimalnya 6 tahun. Nah, mereka akan kena di antara 2 pasal ini. Kalau sudah kena 2 pasal ini, maka tidak akan mungkin dia akan tuntutan di bawahnya 5 tahun, tidak akan mungkin. Meskipun jumlah barangnya barangkali 2-3 gram, mesti akan kena di atasnya itu. Artinya akan kita tuntut di atasnya itu. Lah bagaimana dengan putusan? Putusan menjadi mutlak kewenangan hakim. Tapi biasanya apa yang akan diputuskan oleh hakim itu tidak akan jauh beda dengan yang dituntut oleh jaksa. Kenapa? Karena antara hakim dan jaksa adalah sama-sama yang melihat proses terungkapnya fakta-fakta itu di persidangan. Kira-kira demikian. Karena ini juga Pak, masyarakat banyak yang bingung apa sih yang mendasari ada yang memang kena hukuman, ada yang cuma direhabilitasi. Secara singkat Pak dan simpel mungkin sedikit tahu ini Pak. Mereka-mereka yang hanya menjadi pengguna, ini sesuai aturan hukum memang harus direhab. Tetapi untuk dapat direhab perlu ada asesmen, ya. Untuk ada asesmen perlu ada kegiatan TAT yang dilakukan. Untuk ada kegiatan kan harus ada dulu permohonan yang diajukan. Jadi ada proses seperti itu yang berjalan sampai akhirnya dilakukan TAT, disetujui untuk dilakukan rehab. Itu nanti diputuskan oleh satu kegiatan yang di dalam pelaksanaannya ini sudah antar departemen ada di dalamnya. Ada tim kesehatan, ada tim penyidik, ada jaksanya melakukan kegiatan seperti ini. Setelah betul fakta seperti itu akan keluarlah rekomendasi untuk dapat direhabilitasi. Nah, ini hanya khusus untuk pengguna. Sekarang contohnya begini, misalkan emas. Ya entah karena terbuai apa, dibuai teman bla 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 dan sebagainya, tahu-tahu kepengin dipaksa untuk nyicipi suatu misal. Yang seperti ini layak dia mendapatkan hukuman. Dan lagi yang kedua, kalau yang seperti ini nanti masuk ke hukuman, maka dampaknya adalah bagaimana mereka-mereka yang sebenarnya tidak mengenal dan karena kepaksa. Kepaksa artinya karena bujuk rayu temennya hanya sekali, 2 kali pakai, tahu-tahu. Ini terus kemudian harus kumpul dengan para pengedar, para pengguna. Dia bukan tidak akan menjadi lebih baik, tapi akan menjadi lebih
pinter lagi, lebih akan belajar tentang narkoba di dalam, bahkan keluar mungkin bisa menjadi pengedar juga nantinya. Itu jadi latar belakang kenapa hukum memberikan warna yang berbeda terhadap pengguna dengan pengedar dan penyimpan adalah seperti itu. Baik, Bapak ini izin kita bakalan menjawab pertanyaan. Kita ada menerima pertanyaan jadi by WhatsApp Bapak dan juga Instagram, dan akan saya bacakan pertanyaan dan Bapak yang menjawab. Ini ada pertanyaan dari Bapak Romli Kertapati dari nomor 08538496. Besar hukuman bagi para pelaku narkoba seperti apa, bisa sampai hukuman mati dituntut? Bagaimana jika barang bukti sedikit, seperti apa hukumannya? Ya, seperti yang tadi saya jelaskan untuk Pak Romli ini ya. Pelaku-pelaku yang masuk kategori sebagai pengguna itu dikategorikan menjadi 3 kategori. 1 penyalahguna, 2 korban penyalahguna, yang ketiga adalah pecandu. Terhadap mereka-mereka ini penerapan pasalnya adalah pasal 127. Di penerapan pasal 127 ini mereka khusus yang kedua, yaitu korban penyalahguna dan pecandu, ini wajib untuk direhabilitasi. Itu aturan hukumnya seperti itu. Bagaimana terhadap penyalahguna? Penyalahguna bisa kena di antara 2 tadi itu, atau dua-duanya. Kena rehab iya, masuk juga iya, tapi masuknya mungkin tidak ada batasan seperti yang lainnya. Nah, bagaimana terhadap mereka-mereka yang terbukti menyimpan sampai di atas batas minimal yang diperbolehkan untuk disimpan, suatu misal, jadi ada menyimpan sampai ditemukan 5 gram, 10 gram, 50 gram ini, maka mereka-mereka ini akan kena pasal yang bunyinya adalah mereka-mereka yang menyimpan narkotika atau prekursor narkotika, akan kena seperti itu. Dan ancamannya bagaimana terhadap yang mereka seperti ini? Mereka seperti ini akan kena ancaman pidana minimal 4 tahun. Minimal 4 tahun. Ya. Nah, terus bagaimana pula terhadap orang-orang yang terbukti mengedarkan? Terbukti mengedarkan, apalagi dalam jumlah yang begitu besar, ini mereka-mereka akan kena ancaman pasal yang minimal 6 tahun. Tetapi minimal tadi ini adalah batas di bawah. Batas di bawah. Kami selama tahun 2021 sudah 17 melakukan penuntutan mati terhadap para pengedar narkotika, dan tidak sedikit terhadap mereka-mereka yang menyimpan dan sebagainya. Ini takaran mulai dari 7 tahun sampai 18 tahun, itu bervariatif ya, tergantung jumlah barang buktinya, tergantung pula juga komunikasi atau ada hubungan jaringan internasional di dalam fakta-fakta yang diungkap di persidangan. Seperti itu. Oke, kita bakal lanjut lagi nih Pak. Ada pertanyaan kedua ini dari Bapak Indra, warga kilometer 12 ini Pak, dengan nomor 0895 0310 sekian. Ini sepertinya dia ada masalah di lingkungan dia ini Pak. Seperti apa penjelasan terkait barang bukti di suatu kasus yang putusannya barang bukti tersebut dirampas negara, padahal Pak beliau ini para pelaku kejahatan ini merental mobil. Oke, jadi bisa saya jelaskan apa sih barang bukti itu? Barang bukti adalah alat untuk melakukan kejahatan dan hasil daripada kejahatan itu sendiri. Dalam undang-undang tertentu memang disebutkan barang bukti semuanya dirampas negara. Seperti undang-undang kehutanan itu masuk seperti itu semuanya. Tetapi apakah dalam prakteknya harus seperti itu? Kita buktikan juga di persidangan. Contoh suatu misal, ini barang bukti truk untuk mengangkut kayu gelap seperti itu. Ternyata secara aturan main truk ini memang harus dirampas. Tapi ternyata truk ini adalah milik orang lain yang disewa di pasar, ya, suatu misal disewa di pasar, ngakunya untuk ngangkut kayu bener. Terus kemudian dengan harga transaksi sewa taruhlah harganya itu 200-300 ribu. Ternyata kayu yang diangkut ditangkap polisi
dan ternyata itu kayunya kayu nggak benar. Apakah truk seperti ini juga harus dirampas? Ternyata kaitannya memang tidak masa harus kecuali kalau truk ini miliknya tersangka sendiri yang ketangkap, ya jelas harus dirangkap, harus dirampas seperti itu. Yang kedua, barang-barang yang harus dirampas negara seperti kayak macam perjudian. Ini sudah nggak mungkin ya barang-barang itu dikembalikan. Ya, karena perjudian itu sendiri adalah sesuatu yang dilarang. Ya, hasilnya sudah hasil dari sesuatu yang dilarang, itu pasti akan dirampas untuk negara semuanya. Dan sebagian barang itu juga akan dimusnahkan. Tapi kalau ada nilai ekonomisnya, maka itu akan dirampas negara masuk ke kas negara. Tapi kalau nggak ada nilai ekonomisnya, itu akan dimusnahkan. Kira-kira demikian. Baik. Pak, mengenai kan masyarakat itu awam Pak ya mengenai terkait hukuman seumur hidup. Hukuman seumur hidup itu berdasarkan umur terdakwa atau selama dia di penjara, selamanya Pak di penjara atau gimana? Ini yang mungkin sering kali orang bertanya-tanya. Iya. Seumur hidup artinya sampai mati. Bukan cuman di luar, di dalam pun mungkin juga banyak sekali orang yang memberikan persepsi yang berbeda-beda. Jadi pengertian hukuman seumur hidup ini adalah seumur hidup dia. Artinya seumur hidup dia itu setelah dia dihukum, sekarang misalkan saja umur si A, satu misal, saya nggak mau misalkan ya enggak, si A lah. Si A ini masuk hukuman dengan umur 21 tahun. Kemudian dia dijatuhi vonis pidana seumur hidup. Terus kemudian dia terima. Nah, apakah dia akan masuk hukuman seumur 21 tahun ataukah dia seumur hidupnya akan di dalam hukuman? Dia seumur hidupnya akan di dalam hukuman. Karena apa? Kalau kita mengambil pemahaman pengertian yang seumur 21 tahun, bagaimana terhadap kalau orang yang dihukum itu umurnya taruhlah 15 tahun. Iya, jangan 15 lah, kali itu masih anak-anak ya. 19 tahun. 19 tahun. Kalau pemahaman yang dimaksud itu adalah seumurnya dia dihukum, ya kenapa nggak diputus saja 19 tahun, kan begitu. Jadi kepastian hukumnya adalah yang dimaksud seumur hidup adalah sisa umur hidup dia itu akan dijalankan di dalam hukuman semuanya. Itu kepastian hukumnya ke arah sana. Bisa dipahami? Ya. Kalau saya saja. Saya umur sekarang 53. Saya kena pidana seumur hidup. Saya terima. Maka saya masuk ke LP, masuk ke lapas, dieksekusi masuk ke lapas, sudah sampai mati. Oh, berarti selamanya di penjara. Selamanya di penjara, ya. Bukan berdasarkan itu. umur terdakwa. Bukan. Ya kan ada beberapa oknum terdakwa. itu yang berpendapat bahwa umur terdakwa seumur dianya. Ya. Taunya selama-lamanya. Sebenarnya kalau pengen tahu penjelasannya bisa dibuka pasal 12 KUHP ya. Di sana sudah dijelaskan di pasal 12 apa itu pidana dengan jangka waktu tertentu, dengan pidana mati dan pidana seumur hidup. Tapi khusus untuk pidana mati memang sudah ada ketentuan terbaru, tidak dilakukan seperti apa yang dituangkan dalam KUHP, tetapi kalau di KUHP kan digantung ya. Tapi kalau yang sekarang itu kan berdasarkan keputusan yang terbaru itu dilakukan dengan cara ditembak. Baik, terima kasih Pak Aspidum. Kita punya segmen lagi Pak, tapi setelah jeda pariwara berikut ini, jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap dengan kami di Jaksa Menyapa. Baik pemirsa, masih bersama kami di Jaksa Menyapa. Tadi kita udah banyak pembahasan mengenai narkotika dan sebagainya, dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat mengenai tema kita hari ini melalui WhatsApp. Dan juga buat kalian yang mau bertanya, mungkin untuk di minggu depan bisa langsung bertanya melalui WhatsApp dan juga DM Instagram Grebek Pal TV. Dan hari ini kita dapat pertanyaan dari Mbak Desi Pak Jo. Saya mahasiswa hukum untuk skripsi tentang
JC. Tolong dijelaskan Justice Collaborator seperti apa penerapannya di Kejati Sumatera Selatan, Pak. Oke. Dan JC. syaratnya apa saja dan apakah dapat diterima atau tidak JC tersebut, seperti apa pertimbangannya? Jadi Justice Collaborator untuk perkara tindak pidana umum itu pelaksanaan. Jadi JC ini pelaksanaannya ada di tingkat penyidikan ya. Karena memang penyidikan untuk perkara tindak pidana umum itu ada di penyidik kepolisian dan penyidik BPNS, maka pelaksanaan JC itu ada di sana, bukan di kejaksaan. Tetapi kalau penanganan perkara tindak pidana korupsi, kejaksaan mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan, maka kegiatan JC di kejaksaan itu ada, tapi untuk perkara tindak pidana korupsi. Untuk pidana umum pelaksanaannya ada di tingkat penyidikan, tetapi hasil daripada JC itu nanti juga akan kita buka di persidangan dan ini akan memberikan keuntungan terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan JC itu sendiri. Kenapa? Karena dia hukumannya mungkin juga bisa diringankan karena itu. Nah, syarat-syarat JC yang harus dilakukan adalah atau gini dulu, payung hukumnya kita sudah ada kesepakatan bersama antara kejaksaan, kepolisian dan perlindungan saksi. Itu ada satu keputusan bersama untuk pelaksanaan JC ini sendiri. Nah, orang boleh mengajukan JC terhadap perkara-perkara yang memang ini perkara-perkara yang berat ya, perkara-perkara yang berat. Mereka berjanji bersedia untuk mengungkap jaringan-jaringan itu. Seandainya terjadi kerugian-kerugian, mereka juga berani untuk mengembalikan kerugian-kerugian itu, maka dia akan diterima JC-nya. Tapi kalau hanya sekedar ngomong, terus kemudian dia nggak membuka, ya penilaian JC kan ada di situ. Sejauh mana dia bisa mengungkap keterlibatan orang lain atau jaringan-jaringan yang ada, sehingga tindak pidana ini bisa dituntaskan total semuanya dari informasi yang diberikan oleh seseorang yang minta menjadi JC tadi itu. Tapi kalau dia nggak mampu mengungkap itu semuanya, hanya ngomong saja, jelas permintaan JC-nya mesti ditolak. Jadi syaratnya seperti itu. Baik. Dan juga tentunya ini Pak Aspidum, selain masalah narkotika, ini juga kan sempat Pak beberapa waktu bulan yang lalu ini di Sumatera Selatan ini ada kasus tentang BBM ilegal dan juga tentang kebakaran hutan dan lahan, bahkan juga tentang perikanan. Nah, ini untuk sekarang ini Pak ada masalah yang lagi diperiksa sama tim Kejati ini Pak? Untuk kembali lagi kepada kegiatan penyidikan perkara-perkara tindak pidana umum di luar pidana yang ditangani oleh bidang Pitsus, itu penyidikannya ada di penyidik kepolisian dan BPNS. Kalau kita terima penyidikan perkara itu artinya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian maupun BPNS. Kita di dalam perkara-perkara kebakaran hutan, perusahaan hutan ini bisa juga masuk menjadi penyidik. Tetapi itu kegiatan penyidikan lanjutan. Artinya apa? Kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, entah itu penyidik kepolisian atau penyidik BPNS, ternyata di sana tidak tuntas, bisa kita minta untuk diserahkan kepada kami semuanya untuk kita lakukan penyidikan lanjutan. Nah, nanti pemberkasannya dilakukan secara tersendiri, ya. Tetapi syaratnya memang di dalam penyidik polisi atau penyidik BPNS itu sudah dilakukan pemeriksaan tersangka. Bisa kita lakukan, dan itu beberapa tahun yang lalu pernah kita lakukan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Dan itu putusannya perkaranya juga diterima dan ingkrah sampai sekarang. Tapi untuk sekarang tidak ada. Jadi memang pemirsa bahwa tidak seluruh kasus itu ditangani oleh tim Kejati ini Pak ya, Ya, ada dari pihak kepolisian yang tentunya nanti kalau sudah ada proses baru dilanjutkan oleh pihak Kejaksaan Tinggi kayak itu Pak. Bisa ada seperti itu, tetapi hanya khusus terhadap ketentuan-ketentuan khusus. Karena sebenarnya penyidik untuk perkara pidana umum ini kan bukan kejaksaan. Tapi khusus untuk perkara kehutanan, ada poin-poin tertentu yang bisa dilakukan penyidikan tambahan. Artinya di sini, di aturan disebutkan, apabila penyidikan tidak tuntas, kejaksaan wajib mengambil alih.
Ada aturan-aturan khusus yang seperti itu. Nah, di atas aturan seperti itulah itu kita ambil alih kalau memang penyidikan nggak tuntas. Tapi kalau penyidikan yang lainnya kita ambil alih, wah nanti nggak ada ketentuan seperti itu menjadi salah. Ini yang memang aturan hukumnya ada aturan hukum seperti itu sehingga kita bisa masuk seperti itu. Dan itu pernah kami lakukan di beberapa tahun terakhir. Kasus apa Pak yang terakhir kali diambil alih sama kejaksaan ini Pak? Ini sebelum kami ke sini ya, kebakaran hutan ya. Nah, itu tadinya perusakan hutan ya. Itu tadinya diproses sama Penyidik PPNS. Ya, penyidik PPNS, terus kemudian makanya ujungnya nanti ada satu berkas hasil penyidikan PPNS, ada satu lagi berkas hasil penyidikan Kejaksaan Tinggi sebagai tindak lanjut daripada ini. Kemudian pada saat pelimpahan di pengadilan, dua berkas ini digabung jadi satu, diserahkan ke pengadilan untuk disidangkan. Baik, Bapak, ini sesuai dengan tema kita Pak ya, akselerasi pidana umum Kejati Sumatera Selatan. Di tahun ini apakah ada program terobosan baru Pak yang diluncurkan pihak pidana umum untuk lebih memudahkan penyelesaian perkara? Nah, terobosannya itu seperti apa? Ya, ini ada yang kebetulan sebenarnya ini terobosannya ada terobosan terkait masalah proyek perubahan yang saya sendiri lakukan sehubungan dengan saya mengikuti diklat PIM 2. Itu proyek perubahan saya adalah digitalisasi berkas perkara. Artinya apa? Digitalisasi berkas perkara ini adalah proses penyerahan berkas perkara dari penyidik kepada jaksa itu dilakukan secara digital di masa pandemi COVID seperti ini. Kenapa? Karena mungkin tatap muka berkas perkara itu sendiri juga bisa menjadi sarana penyebaran COVID. Makanya kami membuat inovasi, membuat kebaruan untuk melakukan digital berkas perkara. Dan digital berkas perkara ini akan menjadi pelengkap CMS, Case Management System atau sistem dalam penanganan perkara yang dimiliki oleh kejaksaan, yang memang sudah ada CMS ini tetapi untuk berkas perkara digital belum ada. Kami melengkapi dengan proyek perubahan yang kebetulan 15 Oktober kemarin kami baru selesai dan alhamdulillah itu proyek perubahan yang kami buat itu dapat peringkat 1. Mantap, luar biasa. Tapi ini Pak untuk proses digitalisasi ini sebenarnya lebih mempermudah atau masih ada kendala dan juga kekurangan ini Pak? Jadi begini, ini lebih mempermudah. Kenapa? Karena berkas perkara itu kan bisa diterima secara digital di awal. Satu. Yang kedua, dengan diterima secara digital di awal, ini jaksa peneliti bisa melakukan penelitian kelengkapan satu material di awal. Sebelum nanti di akhir berkas tuntas selesai, itu dikirim. Ini lebih mudah. Satu, memudahkan. Yang kedua, mempercepat, ya. Yang ketiga, melengkapi. Yang keempat, memudahkan pengawasan. Nah, yang kelima, ini sebenarnya menjadi satu dokumen tersendiri yang selama ini kita tidak pernah mempunyai berkas digital, sekarang punya berkas digital. Apa artinya digital ini sendiri? Kita yakin jamin keasliannya berkas perkara ini. Kalau kita lakukan, kalau berkas perkara manual itu sebenarnya bolak-baliknya berkas perkara untuk dilengkapi karena ada kekurangan, tetapi permasalahan yang muncul tidak pernah bisa kita jamin keaslian berkas perkara yang bolak-balik ini. Tapi kalau diserahkan secara digital, berkas perkara itu tidak bisa dirusak dalamnya atau rusak atau hilang dalamnya. Tapi kalau masalah keamanannya kayak pada ini Pak, oh sangat. Banyak yang bilang bahwa untuk berkas secara untuk secara manual ini jauh lebih aman katanya kayak itu Pak daripada kita beralih secara digital yang mungkin sekarang ini cybercrime juga banyak di mana-mana. Ini kayak mana ini Pak? Jadi semuanya kan sudah ada perangkatnya, semuanya sudah ada kunci-kunciannya. Berkas perkara manual pun kalau gudang kebakar kan juga habis. Tetapi berkas perkara ini sendiri kan sebenarnya kan terbuka untuk umum setelah disidangkan. Jadi terjamin keaslian berkas perkara sampai dengan proses sidang selesai. Terus kemudian kita mempunyai dokumen selamanya. 10 tahun, 15 tahun berkas perkara yang disimpan secara manual mungkin dimakan rayap. Tapi secara digital tetap aman dalam isinya. Dan ini berkas yang diseken.
Jadi Tidak bisa menghindari. dirubah dalam kalimatnya Oh ya, skenario. menghindari juga Pak ya, menghindari Iya. kecurangan-kecurangan. Bahkan kemarin kan pernah terjadi kebakaran Pak ya di Kejaksaan. Tapi dengan adanya digital ini mungkin mengurangi yang tadinya bisa kehilangan berkas, tapi malah data udah di-scan bahkan bisa tersimpan. Dan itu respon dari kepolisian, kejaksaan di daerah, di wilayah Sumatera Selatan cukup bagus. Dan sekarang berproses terus, itu dimanfaatkan terus. Iya. Digital ya Pak ya. dan juga Pak untuk sekarang ini kan kabarnya penegakan hukum ini adil dan juga secara restoratif justice. Nah ini apa Pak? Mungkin banyak pemirsa yang masih belum tahu nih Pak. Oke, jadi sekarang ini berkembang hukum progresif, berkembang penyelesaian perkara dengan melibatkan pelaku tidak pidana dan korban serta dengan pihak-pihak terkait lainnya dalam satu meja untuk diselesaikan tanpa melalui proses persidangan. Nah, tetapi ini semuanya ada syaratnya. Tujuan daripada ini adalah mengembalikan keadaan semula, jadi bukan memberikan penghukuman, tetapi ini semua ada syaratnya. Restorasi justice kalau di kejaksaan ini kunciannya adalah, persyaratannya adalah terhadap perkara-perkara yang ancaman pidananya tidak lebih dari 5 tahun. Kalau toh ada kerugiannya tidak boleh lebih dari 2.500.000. Kemudian harus ada perdamaian antara pelaku dan korban. Makanya restorasi justice ini sebenarnya adalah permaafan yang diberikan oleh korban kepada pelaku untuk menjalin komunikasi hubungan yang baik kembali, tidak harus memberikan penghukuman terhadap situasi itu. Nah, itu persyaratan-persyaratan yang masuk seperti itu di dalamnya. Nah, kita di kejaksaan sangat selektif sekali penerapan RJ ini. Karena apa? Karena untuk apakah kita setuju atau tidak, itu kami sangat selektif, bahkan sampai Pak Jaksa Agung Muda Pidana Umum itu turun sendiri. Bayangkan, seorang pejabat komandan tingkat nasional untuk penanganan perkara bidum turun langsung dalam penyelesaian RJ di semua kejaksaan di seluruh Indonesia. Dengan cara apa? Dengan cara dilakukanlah ekspos virtual langsung dengan Pak Jampidum. Kenapa? Karena memang harus selektif. Jangan sampai RJ ini dimanfaatkan secara negatif. Jangan orang dipaksa damai tapi dimintai duit. Ini nggak boleh. Ya, bukan itu yang Bukan itu. Jadi ini ada betul-betul mengembalikan pada keadaan semula. Contoh kasusnya Pak? Contoh kasusnya. yang sudah ada di Sumatera Iya. Selatan Contoh ini. kasus yang sudah ada, contohnya begini. Ini yang sedang dalam berproses ini ada di Kejaksaan Negeri Muara Enim. Kalau tidak salah yang di Muara Enim kasusnya adalah pencurian HP. Kalau nggak salah pencurian HP, dan HP ini setelah dinilai memang tidak lebih dari 2.500.000 harga HP ini. Kemudian si korban pemilik HP memaafkan terdakwa, barangnya dikembalikan. Terus kemudian tingkat nah ini diselesaikan karena nilainya juga ancamannya tidak lebih dari 5 tahun. Terus kemudian ada kerugiannya juga tidak lebih dari 2.500.000. Model penyelesaiannya adalah kedua belah pihak dilibatkan, tokoh yang ada di sekitar mereka juga dilibatkan, teman penyidik yang nyidik juga dilibatkan, sehingga ditanyakan semua bareng-bareng dalam sebuah rapat, ditanya apa maksud tujuannya ini dan sebagainya, mereka jelaskan sehingga mereka kembali baik semuanya. Kemudian perkara tersebut tidak diteruskan untuk diselesaikan di tingkat persidangan. Yang pernah kami lakukan waktu saya kajari ini ya, yang pernah saya waktu kajari adalah kekerasan dalam keluarga seorang suami terhadap istri. Ini pernah kami lakukan. Jadi istrinya ini cantik, suaminya ini supir,
Terus suatu saat suaminya pulang, istrinya nggak ada. Cemburu dia, dicari istrinya, ketemu dipukulin pantatnya pakai penggaris itu, sehingga merah-merah di sininya. Tapi setelah si istri ini nggak tahu bagaimana, laporlah dia ke polisi. Setelah dia lapor ke polisi, diproses, memang ada fakta, ada visum dan lain sebagainya. Tapi setelah tahap 2, mereka ini, si suami istri ini nyesal. Kenapa harus sampai seperti ini? Minta perkaranya dicabut. Kemudian di antara mereka ada anak yang harus dia hidup rumah tangga kembali, supaya bagaimana suaminya nggak masuk. Nah, ini akhirnya kita tuntaskan melalui pendekatan RJ. Itu berjalan dan seperti itulah yang pernah kita lakukan. Dari RJ ini ada nggak Pak korban dengan sidang tipiring? Jadi begini, sebenarnya korban dengan sidang tipiring ini yang masih campur aduk kan sebenarnya. Ini yang masih campur aduk sebenarnya. Pemahaman sidang tipiring ini adalah sidang yang ancamannya bedanya ringan, di bawah 4 bulan. Sekarang kalau ada perkara-perkara yang ancaman, taruhlah perkara 362 pencurian atau penganiayaan 351, ancamannya 2 tahun 8 bulan. Apakah perkara ini bisa ditipiringkan? Jadi jangan sampai melakukan penyelesaian tapi dengan melanggar aturan juga. Nah, jadi ada wacana-wacana untuk dibawa ke tipiring. Ini yang harus kita diskusikan, jangan sampai nanti ada kesalahan dengan cara seperti itu. Kecuali kalau bukan tipiring kalimatnya, mungkin diselesaikan melalui pendekatan RJ, kemudian dimintakan penetapan ke pengadilan. Nah, itu beda cerita dengan tipiring. Tapi kalau tipiring itu tidak pidana ringan yang ancamannya maksimal adalah 4 bulan ke bawah. Tapi kalau perkara di RJ kan, taruhlah ancaman pidananya 2 tahun, ini kan juga nggak memenuhi pelimpahan secara tipiring. Jadi dampak seperti ini yang harus juga kita kupas bareng-bareng. Jangan melakukan penyelesaian permasalahan dengan melanggar aturan lagi, nanti malah tumpuk-tumpuk, terjadi kesalahan-kesalahan yang kita buat sendiri. Makanya bagaimana kita tuntaskan penegakan hukum melalui restoratif justice ini, tetapi caranya jangan sampai nanti terjadi pelanggaran-pelanggaran, baik pelanggaran terhadap sistem peradilan maupun pelanggaran-pelanggaran ternyata dipaksakan dan lain sebagainya. Ini yang ini wacana seperti itu ada, tapi inilah yang harus kita diskusikan. Oke. Seru sekali ya, Jadi tentunya jangan sampai karena ada masalah lama belum selesai, timbul masalah baru kayak Pak. Benar. Baik, terima kasih banyak sekali lagi untuk Bapak Sutingno SHMH selaku Asisten Bidang Pidana Umum yang tentunya telah memberikan banyak sekali informasi dan insight serta wawasan bagi masyarakat Kota Palembang dan juga Sumatera Selatan. Terima kasih banyak Pak sekali lagi. Jadi tentunya pemirsa sedikit banyak tadi sudah banyak tahu Pak, minimal lah ketika banyak tanya tentang gimana kasus ini ya, bahwa memang bukan seluruhnya diproses sama Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, bahwa memang juga ada instansi terkait yang juga tentunya memproses, dan tadi sudah kita tahu sama-sama dari Pak Sutikno karena bahwa prosesnya juga panjang. Benar, prosesnya panjang. Apabila mungkin tidak selesai atau ada permasalahan baru diambil alih, termasuk juga tadi sudah kita tahu tentang hukuman seumur hidup ya, yang mungkin juga selama ini jadi pertanyaan, dan juga alhamdulillah sudah dijawab tadi sama Pak Aspidum. Terima kasih banyak Pak sekali lagi, dan juga pemirsa PAL TV di mana berada atas kesetiaannya selama sejam ke belakang ini. Dan jangan lupa minggu depan kita bakal balik lagi tentunya pemirsa di jam yang sama, tentunya dalam program Jaksa Menyapa. Akhir kata aku Mang Cik Fikri, Aku Cik Sally. terima kasih banyak dan wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.